kita bahas ini. Jadi langsung bahas. Jadi kita membahas tentang Analisis kurikulum SD, membaca CP, menurunkan KTP, ATP, dan menguji konstruktif alignement. jadi apa tuh? Yang mana nih baca? Jadi dalam kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran itu udah tidak lagi berpusat pada daftar materi yang harus dihabiskan, tetapi pada kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Nah, CP tadi. Terus Capaian pembelajaran ya. Karena itu analisis kurikulum menjadi langkah penting bagi guru sebelum merancang pembelajaran. Nah, jadi analisis kurikulumnya nih disesuaikan untuk merancang pembelajaran atau rancangan pembelajarannya yang menyesuaikan sama kurikulum? Kayaknya Kayaknya menyesuaikan dengan apa dak sih? CP itu menyesuaikan dengan kurikulum dak sih? Iya. Ya, Jadi kan kalau- kurikulum tuh ini kan Pedoman ya. Iya. Iya, pedoman dari Ikutin. CP-nya. CP kan capaian pembelajaran. Nah, CP itu yang ngikutin setiap kurikulum. Berarti kalau misalnya kurikulum berubah, berarti CP juga berubah dak sih? Mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan diatur. lah, sudah diatur lah. Terus tadi itu bahas CP, CP. capaian pembelajaran. Nah, dari CP itu menurun jadi tujuan pembelajaran. Ya, Nah, jadi ada tujuan tuh pembelajaran baru- dari TP kan. Baru ke ATP, alur ATP. tujuan pembelajaran. Ya. Kalau tujuan pembelajaran tuh kan ini deh sih, turunan operasional dari CP yang lebih spesifik untuk jangka waktu tertentu sehingga dapat dipakai untuk mendesain aktivitas dan asesmennya. Ya betul. Jadi tuh kayak CP itu kan capaian pembelajaran. Nah, CP pembelajaran itu pasti ada beberapa poin-poin Iya. kan. Nah, poin-poinnya tadi itu dirubah lagi menjadi tujuan pembelajaran atau TP. pembelajarannya. Bisa kayak misalnya apa sih CP-nya, capaian pembelajarannya siswa bisa menulis misalnya. Siswa menulis apa sih tujuan Tujuannya Oh, ya, tujuannya tuh siswa bisa menulis. iya, Iya, tujuan bisa CP-nya. menulis. CP-nya CP-nya iya. tuh Mungkin menuliskan sesuatu enggak sih? Sampai menuliskan nama- surat lah misalnya kayak kemarin kan kita membahas surat ya, bisa menuliskan surat resmi. ya, dan kalau TP-nya kan pasti banyak gitu Iya, banyak, kayak ya, betul. Bisa menjelaskan, Ya bisa menganalisis, menjelaskan, memahami, apa sih pokoknya mendeskripsikan. Jadi itu udah cuman satu baik. Berarti yang betul. satu tuh CP-nya, baru TP-nya Iya, yang banyak. iya betul. Terus Berarti dari satu CP itu bisa Banyak. merangkum banyak TP Iya, ya, Dak? betul. Jadi kayak bukan hanya satu TP Mm-mm. baik. Satu CP bisa merangkap banyak TP. TP. Nah, selanjutnya itu ada ATP kan, yaitu alur Alur Tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran tuh apa sih? Turunan dari TP tadi. Iya, Turunan dari TP tadi. turunan dari TP yang menunjukkan progresi belajar dari persyaratan menuju capaian yang lebih kompleks. Jadi berarti kita sudah nentuin CP, sudah nentuin TP, terus kita ke ATP tuh alur pembelajaran, tujuan pembelajaran tadi kan. itu yang dipakai untuk saat Iya, saat ya. mengajar Iya. enggak sih? Jadi kita nentuin nih Arahannya. alurnya Iya. kan yang pertama dari tujuan nih tadi untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih alur yang kita pakai untuk Iya. mencapainya gitu. Terus apa lagi? Mengidentifikasi fase dan ruang lingkup CP yang relevan dengan masalah atau topik proyek yang telah dipilih. Maksudnya mengidentifikasi fase CP ruang itu kan CP. banyak gak sih fasenya, fase A, fase Oh, B, iya, fase B, iya, fase betul, C. betul. Sesuai Fase A, fase B. tingkatannya Iya, betul. masing-masing. Jadi Jadi itu ya bisa dia tuh- mengidentifikasikan dari fasenya. Iya, kita tuh nyarinya sesuai masalah yang akan kita buat ini tadi tuh. Misalkan CP-nya kayak menulis dan itu tuh termasuk itu fase juga ada apa sih di gitu apa kan. di Iya. itu CP1, CP2, CP3, Iya, CP4, 5, 6 itu kan yang untuk 4, 5, 6 tuh untuk yang fase Fase C, fase kelas tinggi dah tinggi. sih, Iya. kelas tinggi. Fase 1, 2, 3 tuh ya fase Yang rendah, rendah-rendah. ya kan. Itu juga kita pernah belajar di semester lalu dah. Iya. Tentang apa tuh? Semester 3 atau semester 2? Semester 3 ya? Semester 3. Yang sama Pak Soleh. Pas pembelajaran Oh, IPA pembelajaran juga. IPS ya? Iya, di IPS IPS. ada, Iya, IPS kan? ada. juga ada. Iya. Terus lanjut. Terus Menguji keselarasan awal antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen sebagai dasar perancangan perangkat pembelajaran pada bab-bab selanjutnya. Mengujinya tuh maksudnya mengujinya gimana caranya? kita nguji siswa atau kayak mana maksudnya? Menguji keselarasan awal antara tujuan pembelajaran. Apa Atau evaluasi nggak sih? iya kayak
kita menguji ke siswa tuh enggak sih? Atau menguji ininya, apa cara belajarnya? Atau gimana sih? Dia tuh kan menguji keselarasan awal antara tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Berarti ada aktivitasnya juga gak sih? Jadi ditengok kayak mana ya? Jadi dari kita situ diujinya. Iya, kita nengok contohnya kayak kemampuannya lah gak sih? Kayak kita udah ngatur nih CP, TP sama alur tujuan pembelajarannya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini kan nanti dipakai di kelas gitu lah. Nah, jadi di situ untuk kita belajar untuk tuh. mengujinya tuh. Iya. Gitu gak sih? Iya betul. Bisa sih, masuk sih memang. Juga untuk asesmennya juga kan, asesmen yang akhir, Iya. penilaian akhir. Terus lanjut. Ini kan menentukan fase A, B, atau C serta mata pelajaran atau topik yang tepat berdasarkan capaian pembelajaran. Tadi udah ada sih. Iya, udah. Yang tadi kita bahas tadi itu kan. Iya. Terus itu mengidentifikasi dan menandai kata kunci kompetensi dalam CP meliputi konsep inti, keterampilan proses dan konteks penerapannya. Nah, berarti kata kunci kompetensi dalam CP kayak gimana maksudnya? Berarti kata kunci dari ini enggak sih CP misalnya menulis tak? Iya. Terus kan kata gini-gini. kuncinya yang sesuai itu dah sih yang Sesuai yang mau kita ini. Yang mau kita Ada ajarkan. kata kunci yang di kata O tuh apa sih? iya Yang kata Iya, yang di Iya. Di tabel capaian tuh. Oh C1, iya. C2, Iya. C3 Ya tuh. itu, C1 C2 Iya. kan, menganalisis, Nah, dia tuh mengidentifikasi. mulai dari konsep inti, keterampilan proses dan konteks penerapannya. Berarti kan mulai dari awal kayak mana yang awalnya misalnya kita memahami dulu, baru menjelaskan, baru menerapkannya kayak gitu dah sih. Iya, Kalau betul. misalnya proses. Iya betul. Nah, merumuskan 3-6 tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur dengan penggunaan verba operasional yang tepat, konteks pembelajaran yang terdefinisi, serta indikator keberhasilan yang dapat diamati. Tadi udah ada sih kita bahas TP-nya tuh bukan sih kok baik, bisa banyak. Iya. Nah, ini bisa dari 3-6 TP kalau dalam satu CP. Nah, terus tuh menyusun ATP secara ringkas yang menunjukkan urutan pembelajaran dari tingkat sederhana ke kompleks melalui prinsip scaffolding. Apa scaffolding? Scaffolding, prinsip scaffolding. Menyusun ATP secara ringkas yang menunjukkan urutan pembelajaran dari tingkat sederhana ke kompleks. Berarti apa namanya, alur tujuan pembelajarannya berarti dari yang Dari awal tadi CP kan? Iya, Iya, dari yang mudah, mudah dulu, baru ke tingkatan yang Iya, agak naik lagi. agak susah, agak mudah. Iya, jadi dia terarah gitu, Iya, nah, terarah. tidak langsung, Urutan. iya, tidak langsung tuh tiba-tiba langsung ke yang susah. Iya, dari yang mudah tiba-tiba langsung ke susah kan, aneh kan ya. Nanti Iya. siswanya terkejut. Tapi kenapa kurikulum merdeka tuh siswa itu disusun berdasarkan fase bukan kelas? Itu juga dah ya. Kenapa ya? Nah, kita tahu. Coba minta jawaban. Apa? Kenapa di kurikulum merdeka tuh siswa itu dibedakan berdasarkan fase? Fase, Kayak bukan fase bukan Ya, fase A, fase B, C. bukan kelas Iya. kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya biasa kan kelas 1A ada sih? Bukan sih, Kelas kelas 1, satu, kelas 1, dua. 1, 2, karena mungkin kayak gini deh sih, kayak fase A tuh kelas 1 dan kelas 2 gitu kan. Tapi itu tuh kayak saling ini deh sih, apa saling digabung gitu nah, masih Jadiin satu. masih masih saling berkaitan. iya, saling bersangkutan gitu nah. Jadi mangkonya digabung gitu deh sih. Iya kali ya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Soalnya nengok di CP pun, iya sih memang Masih kayak 11-12 iya materi. 11-12 materinya. Kalau fase A ya dia bersambung nyambung gitu materinya, kayak di fase A, di kelas fase A kelas 1 dia misalnya menjelaskan tentang tumbuhan, nanti di fase B menjelaskan tentang daun mungkin, Iya. akar gitu dia masih yang lebih kayak- kompleksnya lagi. Iya, Jadi kan lebih dia tuh kayak mendalam mana gitu kayak, lah. kayak langsung bukan langsung kayak saling menyatu gitu nah. berkaitan, berkaitan. terus kayak mana ya? Jadi Terus makanya mengikuti jadi, dan- iya. jadi makanya digolong-golongkan kayak jadi fase A, fase B, fase C, fase D, fase D.
Terus kenapa TP tuh harus disusun dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks kayak yang tadi kalian bahas? Iya, itu biar kayak mana ya, biar siswa tuh Kaget nggak sih? iya, nggak kaget, Bener. terus dia dapat Kalau pemahamannya tiba-tiba dapat dulu, yang susah, pemahaman dari yang awal, baru nanti dia tuh bisa menganalisis untuk yang kelanjutannya gimana. Iya, karena kalau misalnya dia yang susah dulu tuh kan pasti dia bingung. Iya, apa Ya, nih, langsung apa kayak yang tiba-tiba belajar, udah ada apa. penjelasan, udah ada Masa babi kayak ibu langsung gini, dikasih gitu tugas nah. gitu lah. Iya. Tugasnya susah lagi kan. Jadi Harusnya siswa kan tuh dari yang ya mudah dulu dulu. Jadi dia bikin terarah. ngerti apa yang Terarah. maksud dengan yang dikasih ke dia gitu. betul. Nah, terus itu kan menurunkan CP menjadi TP yang bermakna. Nah, maksudnya tuh kayak menurunkan CP ke TP itu bukan sekedar memecah kalimat CP menjadi beberapa tujuan kecil. TP yang baik tuh sebenarnya tuh harus menggunakan verba operasional yang jelas. Ya. Nah, terus yang kedua tuh sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, terus memiliki konteks yang nyata. Betul. Baru dia ini disertai indikator keberhasilan yang terukur. Jadi tuh jelas gitu. Nah, Misalnya tuh kayak mana sih? Misalnya Kan TP contohnya. CP sama TP buat kayak mana? tidak, CP itu kan dari CP itu kan kita TP. memecahkan satu poin CP ini kita memecahkan jadi beberapa TP. Nah, TP-nya ini kita buat seperti yang dibilang sama Putri tadi, harus menggunakan verba operasional yang jelas sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, terus sesuai dengan memiliki konteks nyata, terus yang terakhir itu indikator keberhasilan itu terukur. Nah, TP yang lemah tuh biasanya hanya menyebutkan atau menjawab. Kalau sebaliknya TP yang kuat tuh mendorong siswa untuk menjelaskan, membandingkan dan menyimpulkan atau menerapkannya dalam konteks Konteks yang nyata. relevan. Ya, konteks yang relevan. Jadi kayak dulu tuh mungkin ada mungkin TP lemah yang hanya cuman menyebutkan atau menjawab gitu, beda sih. misalnya kayak Iya. apa ya, kayak di lingkungan sekolah. di lingkungan sekolah ada hewan apa be gitu. Ya, itu kan cuman cuma Kayak Iya, menyebutkan beda beda sih, sih, tapi dia yang cuma menjawab bisa- baik. Dia tidak menerapkan di kehidupan dia secara kompleks Iya. gitu. Dan sih dia cuman kayak ya udah dia taunya itu ya udah hewan. Kan seharusnya kan bagusnya kan dia bisa ngejelasin ininya apa, Kenapa dia bisa di iya. darat, misalnya Iya, contohnya betul. kayak gitu kan. Itu yang disebut juga keberhasilan, indikator keberhasilan yang terukur, keberhasilan yang jelas. Dari indikator tuh juga kayak yang disebutin tadi gak sih, kita nengok untuk membuat TP itu dari KKO tadi tuh. Jadi Iya. kan Iya, emang iya, iya. menjelaskan, mendeskripsikan kayak gitu. Jadi dia tuh Membandingkan. iya, jadi dia emang benar-benar yang mendalam gitu dah Iya. ya. terukur, benar-benar rinci lah gitu. Nah, Sebenarnya nyambung be sama yang kita kemarin kan kayak deep learning. Iya, Iya. sama. Deep learning, PJBL, sama lagi sama OBE. OB. Apa Terus? OB? Outcome based education. Kira lupa, aku yang lupa. lanjut. Gila. Siapa lagi? Nah, HTP tadi kan kita sebut tadi kan alur tahap pembelajaran enggak sih? Iya. Alur tahap pembelajaran yang kita dari tujuan pembelajaran tadi enggak sih? Iya. Nah, di sini tuh kan ATP itu bukan sekedar urutan waktu tetapi urutan logika belajar. Nah, ATP yang baik tuh menunjukkan bagaimana siswa membangun pemahaman dan hal konkret ke abstrak, berpindah dari dibimbing ke mandiri dan akhirnya mampu mentransfer pengetahuan ke situasi yang baru. Nah, berarti siswa tuh bisa membangun lah pemahaman dari Iya. kita yang dijelaskan gitu. Misalnya kayak apa sih pemahaman tentang, misalnya bisa beda sih kayak tumbuhan tuh harus disiram dulu baru dia hidup. Bisa gak sih? Jadi dia menerapkan juga ke konteks yang baru gak sih, kayak pengalaman baru gitu. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang mati dia siram, mungkin besok paginya dia bisa Iya. hidup kembali. Dan pertama kan dia kan harus dibimbing dulu nih. Iya, iya, Nah, dibimbing, secara iya. langsung kan nanti dia bisa praktekin secara Nah iya mandiri. betul, Karena waktu menyiram itu sudah mungkin dibimbing sama guru terbiasa. gak sih. Nanti pas di luar dia bisa menekan itu, dia praktek Sendiri. sendiri. Jadi dia ada tumbuh kemandirian lah dalam diri dia, dak ya. Betul. Nah terus kan juga ada ATP yang buruk nih. ATP yang buruk tuh sering ditandai dengan loncatan konsep tanpa jembatan, terlalu banyak tujuan dalam waktu sempit, atau tidak menyediakan ruang refleksi dan transfer. Nah mungkin kayak apa sih, kayak dia contohnya maunya kayak sembarangan iya gitu sembarangan lah, aja ada sih, baca. pokoknya mau langsung tujuannya Iya, ini tujuannya tercapai itu. gitu, terserah Tapi lah dia alurnya kayak mana udah tidak sih. melihat Iya, apa ya Kondisi lah dak ya. proses Dan juga kan itu
Dan juga kan seharusnya evaluasi siswa ini belum paham, tapi dia tuh langsung Iya, lanjut ke iya, betul, selanjutnya betul, betul. Itu sering terjadi materi nggak yang sih? selanjutnya. Itu sering terjadi dah sih Betul. kayak Dia ngejar Tujuannya waktu. tuh Iya. ini ya. apa? Tujuannya sih emang jelas, cuman alurnya tadi. Iya. Yang penting terpenuhi ininya dia. Iya, berarti Nggak tujuannya, peduli iya betul. siswanya tuh Iya, ngerti ngerti nggak. apa Yang penting tujuannya tuh tercapai lah intinya. Iya. Asesmen dia ada nilai akhir lah, gitu dah ya. Walaupun yang ini belum selesai, belum ngerti, tapi tuh langsung bae dilanjutinnya untuk ke materi berikutnya. Dia karena juga mau ngejar waktu tadi ya Iya, sih. betul. Tapi rata-rata kayak gitu gak sih? Iya memang sih. iya. Aku juga sih dulu guru aku tuh kayak kalau misalnya mungkin aku paham ya, mungkin yang lain tuh tidak paham. Iya, Jadi karena kan tiba-tiba, memang kemampuan orang tuh iya, kan beda-beda berbeda-beda. juga. Si kok be paham, yang lain tuh kayak itu dianggap Iya. paham semua. Iya udah paham. Oh kamu paham ya udah yang lain berarti paham juga. Sering Anggapannya sih gitu. kayak Iya kan gitu, sering ya. kan. Apalagi kalau misalnya di SD itu kan pasti ada siswa yang pintar gitu kan. Iya, Itu jadi bedakan langsung tuh. Dia jadi patokannya Ah, lah. iya pokoknya betul. intinya. Ah dia Padahal bisa. padahal yang ini bisa MTK belum tentu yang ini bisa MTK. Nah, kan? betul. Nah, nanti yang ini ngerti IPA belum tentu yang itu ngerti. Nah itu tadi itulah buku makanya kita butuh ATP alur tujuan pembelajaran. Nah jadi itu kan dalam kurikulum Merdeka tuh ATP seharusnya memberikan ruang deep learning bukan hanya mengejar ketuntasan materi. Nah iya tadi. Berarti Harus- ini masih nyambung juga iya, sama kemarin benar. deep learning. Iya harus bermakna, harus pembelajaran tuh. Hasilnya baik. Iya betul, dia harus paham dengan Iya, materi benar-benar yang benar-benar paham, dari benar-benar awal didalami sampai lah. akhir tuh ada semua Iya. dapat di dia. Iya betul betul. Gitu. Terus lanjut. Apa nih? Constructive alignment kesalahan. Apa tuh constructive? ATP itu juga ada prinsip dalam menyusunnya tuh. Iya. Yang pertama tuh berkesinambungan kayak yang tadi udah kita bahas kan, Iya. harus dari yang mudah dulu ke sulit biar siswa tuh tidak bingung. Terus logis, harus sesuai alur berpikir peserta didik. Jangan Ya jangan, Ya jangan melenceng jangan tadi ya. asal-asalan. Kalau misalnya melenceng tidak paham juga siswa tuh. terus harus logis, kontekstual, sesuai lingkungan dan pengalaman, terus fleksibel juga, bisa disesuaikan dengan kondisi kelas, Iya. tidak main buat-buat beda. Iya. Iya. Sembarangan gitu dah sih buatnya. Nggak selaras gitu sama kebutuhan siswa. Siswanya butuhnya apa, kita malah yang bukan kebutuhan dia. Nyalain. Iya. Bisa kita aturan di kelas 1 malah ngajar kelas 3. Pembelajarannya kelas 3 kan aneh ya. Sesuai sama kebutuhan siswa Karena dong. kayak gini, Apa? misalnya kita belajarnya ini, tapi nanti pas kita tes atau apa beda. Oh, beda. beda, Itu ya. sering Contohnya jadi beda gak sih? lagi Iya, dengan iya. sekolah. Dikasih contohnya misalnya 12 kali 12. Nah, sedangkan agak soalnya tuh 125 Iya, dikali betul. 55 Iya, iya, dibagi sering-sering. lagi. Itulah jadinya kayak Iya. kita belum paham dulu dasarnya Iya. tapi sudah dikasih kayak gitu, jadi kitanya intinya tuh udah langsung ngerti. kayak nggak ngerti gitu. Iya udah menerapkan deep learning berarti tidak menerapkan yang pembelajaran yang bermakna, jadi kita tidak paham. Pas ujian ya kita jawabnya basa-basi. Iya. Sering terjadi. Terus selanjutnya Banyak terjadi. banyak. Tapi di bab tadi tuh di buku aja tuh ada constructive Iya, alignment alignment. sebagai alat kontrol mutu. Mutu. Constructive alignment tuh menurut kesalahan antara tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, asesmen atau bukti capaian. Itulah tadi yang aku sebutin tadi. Iya. Tanpa Berarti selaras, alignment, pembelajaran bisa menjadi aktivitas yang ramai tapi tidak mengarah ke tujuan atau Iya. asesmen yang mudah dinilai tapi tidak mengukur pemahaman. Iya sih. Kayak kita tuh kayak mana ya nyebutnya tuh ya. Kayak pembelajaran tuh ya udah pembelajaran memang tapi tidak bermakna bagi siswa-siswa tuh kayak ya udah belajar ya tinggal belajar gitu baik, tidak ada yang bermakna dalam pembelajaran tuh. Terus asesmennya ya mudah tapi siswanya tidak paham. Yang ngerjainnya nengoknya misalnya kalkulator, Iya. dan dia tidak ada paham dasarnya, jadi dia taunya aku nengok kalkulator sih gitu, ya sih, Brainly. ya nengok Brandly, ya. Iya, itu zaman-zaman Iya, iya. kapan dah nengok-nengok Zaman Brandly. SD, Iya, sih. zaman-zaman itu. Zaman SD, MTS, Udah nggak lagi. Nggak lagi. Maaf kalau salah. Sekarang mah udah beda, Iya. sekarang udah pintar, pada nengok pun sudah paham. Amin. Amin. Ya, lanjut. Nah, seperti di buku ajarnya ini tadi kan sama yang kayak kita bahas tadi, ada kasus yang kayak guru tuh dia sudah mengajarkan materi ke muridnya, terus tuh tapi tuh masih ada juga muridnya yang masih belum ngerti. Nah, dan guru tuh kayak merasa gagal gitu, nah kayak ngerasa diri dia tuh belum bisa ngajar secara apa ya, secara Secara benar. sempurna lah jatuhnya kayak gitu.
gitu kan, itu kan sering nggak sih Iya, betul. terjadi. Nah jadi Berarti harus diperbaikin dong cara mengajarnya, terus dia harus mengevaluasi lagi di mana kesalahannya letak, yang harus diperbaiki. dibenahi. Nah, dari sisi dievaluasi lagi lah Iya. ya yo. Yo kan sering gak sih kayak misalnya kan guru-guru tuh ngasih soal pilihan ganda nih. Nah, sedangkan siswa tuh gak tahu apa jawabannya, apa ininya, karena dia tuh belajarnya tuh gak dipahamin gitu. Nah, otomatis kan siswa tuh lebih milih kayak cap cip cup gitu Iya, dah sih. iya, Nah, betul, sedangkan gurunya mungkin nengok dia tuh kayak oh udah hampir selesai nih, oh berarti dia paham kayak gitu. Sedangkan pas nengok hasil penilaiannya tuh Malah Malah jauh banyak. jauh dari apa berarti kan itu kan ekspektasi itu berarti kan itu kan kayak mana ya? tidak mencapai dong Iya. tujuan pembelajarannya, karena dia di nilai akhirnya malah jeblos. Iya. terkadang kan juga ada nggak sih yang dia tuh siswanya belajar sih, misalnya materinya hari ini tentang ya tadi kayak contohnya tumbuhan nggak sih, tapi tuh dia tuh cuman kayak disuruh baca bergantian, itu seringnya. tapi gitu tuh kan. anak tuh udah ngerti Buat baca gitu, buku nah. paket, Iya, kan, si baca A bagian baca ini. gini sampai dulu. bagian ini, sekali Iya, iya. Stop. Tapi Vera aja Iya, juga. iya, Tuh. betul. tapi dia udah ngerti maksud Iya. dari apa yang dia baca tuh udah tahu, makanya pas saat ada soal tuh dia juga udah tahu untuk jawabnya gitu nah. Tuh, emang iya sih. Jadi sebenarnya tujuan guru ngasih kita apa sih tujuan guru ngasih kayak gitu tuh apa ya? Biar tercapai Sebenarnya tujuannya tuh- langsung gitu. Sebenarnya tuh bagus sih biar siswa tuh juga bisa Iya, membaca. iya, Terus Kalau kelas ini rendah kan sering kayak gitu tapi nggak sih? tuh harus dibimbing juga sambil diarahin, dikasih penjelasan lagi. Jadi tuh Iya. biar lengket ke otak siswa tuh. itu kan kadang ada cuman yang ditengok kalau udah gitu iya. nah gantian. Itulah Jadi yang dia- buat kayak mana cuman sekilas baik gitu, Iya. nah ada masuk ke otaknya gitu. Itu sih. Boleh nggak sih kayak mana ya? Kita katanya kita harus berdebat. Nah, dapat ini gimana gitu. Cecek malah. Ya di sini kan ada misalnya pertanyaannya kan apa beda CP sama TP, dan apa misalnya apa yang terjadi misalnya salah satu tuh ada kesalahan dalam kita membuatnya. Jadi inilah hasilnya tidak Nggak sesuai, iya, sesuai, nggak nggak sinkron. bakal dapat yang Udah goal aja tuh, Iya. udah ini tujuannya. Nggak berhasil, Heeh. gagal jatuhnya. Ya udah. Coba buka WA. Kita berdebat. Yang nomor berapa tuh? Bisa sih, ya kan? Coba. Siapa yang ambil bagian itu? Berhasil tambah dah. Aku pro bank. Sebut lah. Siapa yang duluan? Tim pro. Dia tim apa? Tim kontra. enggak. Ini ya masalahnya apa? Mana ya soalnya? Ini tidak sih? Iya tidak sih? Desain CPTP ATP yang tidak selaras merupakan penyebab utama rendahnya pemahaman siswa SD, bukan metode mengajar.
Kalau menurut kami sih masalah utama pembelajaran SD itu terletak pada desain kurikulum yang salah, bukan pada cara guru mengajar. Iya kan, karena guru itu cuma menjalankan kurikulum, bukan guru yang membuat kurikulum. Tapi kan seharusnya kan sudah ditentukan kurikulumnya nih. Nah, seharusnya guru tuh bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah sudah ditetapkan sudah dibuat gitu. CP itu kan adalah arah akhir pembelajaran. Jika CP salah dibaca, metode sehebat apapun akan melenceng. Iya, terus jadi itu banyak pembelajaran Iya, yang gagal gagal. karena terlalu kayak nak ngikutin TP itu nih. Iya, dan tidak mengarah pada pemahaman. Soalnya tuh kan kalau misalnya ATP yang tidak progresif membuat siswa meloncat tanpa fondasi konsep. Konstruksi Alignment membuktikan guru tuh bisa sangat komunikatif. Iya sih, guru tuh memang harus diwajibkan untuk komunikatif dan tidak boring lah intinya walaupun kita kan memang komunikatif tuh lebih ke ceramah sih. Nah, tapi jika TP hanya menuntut menyalin, maka pemahaman tidak akan pernah muncul dari TP itu tadi. Karena kalau TP-nya dari kurikulumnya memang dari TP ini kan kita dapat dari CP itu kan dari kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya udah salah, jadi bukan salah gurunya. Guru kan cuma menjalankan. Guru hanya menjalankan dari CP dan TP yang sudah diberikan oleh kurikulum. Tapi kan seharusnya kan kurikulum itu sudah ditetapkan memang dari pusatnya, dari pemerintahnya. Terus itu kan juga dari atasnya udah disusun secara rapi Iya, gitu. Nah, udah disesuaikan lah. Nah, jadi tuh guru tuh seharusnya menjalankan gitu. Guru tuh kan seharusnya bisa menyesuaikan sama kurikulum tuh, dia nyusun CP dan TP-nya tuh yang sesuai gitu. Nah, sama kurikulum yang sudah ditetapkan itu. TP dan ATP yang baik itu emang otomatis bikin pembelajaran itu berhasil. Emangnya kalau misalnya TP dan ATP yang baik itu otomatis menjamin pembelajaran itu berhasil? Tidak bentuk kan? Tidak menjamin, tapi kan setidaknya dia kan bisa meminimalisir kegagalan yang terjadi. Karena kan dia sudah diurutkan secara baik, secara rinci. Jadi Soal ATP sama TP itu udah baik, tapi gurunya tuh yang tidak bisa untuk menerapkan dan tidak punya keterampilan mengajar yang memadai. Emang itu bakal bisa tetap berjalan dengan bagus. Nah, berarti itu tadi di gurunya tadi. Ya tidak juga lah kalau misalnya gurunya memang ada beberapa guru yang tidak bisa sih. Ada beberapa Berarti guru itu gurunya belum siap. Iya, berarti memang itu gurunya belum siap. Bukan permasalahan di kurikulumnya. Berarti sebenarnya salah dari pembelajaran gurunya dah sih. Iya, gurunya belum yang ngajarin juga masih belum memahaminya. Belum belum pemahaman kompeten lah yang dah lebih sih. lebih mendalam gitu. Nah, itu baru dah sih. Yang di atas masih nomor 4. Yang nomor 4. Itu kan kamu nanya dari itu. Kamu balik bertanya dengan kami. Nah, misalnya metode orang ini mana? Ini yang tim pro. Orang tuh pro, kita belum sebut. Nah, misalnya kalau metodenya sangat menentukan, ngapa banyak pembelajaran tetap gagal meski guru aktif? Nah, gurunya udah aktif nih. Iya, gurunya udah Tapi aktif, tuh- tapi pembelajarannya tetap Iya, gagal. ada juga yang kayak gitu. Gurunya selalu aktif dalam kelas, tapi pembelajarannya tidak sesuai. Muridnya berarti tidak. Berarti yang bermasalah muridnya kali. Bisa jadi muridnya ya kan? Berarti kan harus dievaluasi lagi kan Iya, dari evaluasi. gurunya. Iya, evaluasi. Bisa jadi salah. Kita semua salah. Semua salah. Berarti kan itu berarti ada kayak mana ya? Ada Cek ini berapanya ya? yang apa sih namanya? Enggak apa. Nah, itulah intinya dah ya. Nah, kan tadi itu kan. Terus ada lagi nih. ATP tuh lebih penting dari metode pengajaran tuh kenapa ya? Kita nih sama-sama. ATP itu kan alur tahap pembelajaran tuh. Ini di sini dia disebutkan tuh penting daripada metode mengajar kita. Itu kan Ya, karena itu untuk dia pedomannya alur- ada sih itu alurnya. alur main ngajar-ngajar baik. proses mengajar kita dari awal sampai Iya, akhir. kalau kita untuk iya betul menentukan. kalau kata Vera tadi kalau main ngajar-ngajar aja jatuhnya abal-abal. Iya. Iya sih, tidak ada apa dah sih? Tidak ada pedoman. Mencapai Iya. tujuan akhir lah ya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuju. yang Dengan Tapi kalau ditetapkan. semisal apa tuh namanya?
kayak guru kalau waktu SD pasti ini kan main ngajar-ngajar Iya, kan? iya. betul. Mengajar-ngajar baik. Sesuai. Iya. Sering sih. Terus kan asesmen itu adalah penentu kualitas pembelajaran bukan aktivitas. Iya enggak sih? Asesmen itu adalah penentu kualitas pembelajaran bukan aktivitas. Nah itu kan memang nengok apa tadi? Iya, dari kualitas asesmen. pembelajaran. Berarti kita nengok siswanya tuh lah tadi dari kemampuan Iya, itu tadi. Apakah betul. pembelajaran itu tuh bagus, Berhasil, bisa dah berhasil, sesuatu masuk dah ke dalam pemahamannya. yang kita iniin. melalui asesmen tadi kan Iya. ya. Asesmen tuh ada berapa sih? Kemarin tuh ada salah. Ada asesmen formatif, sumatif, Rubrik penilaian. itu rubriknya itu guru dah Ada sih. sih. Dari guru dah sih. Ya sumatif dan formatif. Terus ada lagi pembelajaran aktif tanpa CP yang jelas berpotensi menyesatkan ya tadi enggak sih? Iya, Kalau tanpa betul lah. CP, Karena yo dia ada menyesatkan pelajaran tadi. kok. Iya, abal-abal Iya, jatuhnya. abal-abal. Heeh. Ya, tinggal buka buku paket. Oh ini berarti ngajarin ini ada sesuai juga sih menyesatkan Karena lah kan jatuhnya. seharusnya kalau belajar tuh kan udah harus ada CP-nya. Misal CP-nya. pada kelas 1 misalnya kan harus menyelesaikan materi ini sebelum naik ke Iya. kelas berikutnya kan. Biasanya kan gitu kelas dah. 1 tuh minimal Iya. dia bisa membaca, menulis dulu. Iya, berhitung. Nah, Nah, berhitung. Kalau misalnya udah ada CP kayak gitu kayak mana dia mau Iya. tahu? Menyesatkan jadi Iya, udah ya, iya. menyesatkan. Untuk dia nulis B belum bisa nanti. agak Apa yang mau tinggal ditulisnya ininya? disuruh Tapi banyak kan di sini. Iya, Iya tapi sih, memang. malahan ada loh yang dia sudah lulus SD ke Iya, SMP itu malah masih belum sulit. belum bisa Ah, membaca. iya. Itu tuh aduh parahnya enggak sih? Itu gimana ya? Belum bisa Itu membaca, SD-nya berhitung, berarti yang bermasalah. iya, bermasalah. Karena Main itu menaik. ngejar ini dak sih namu apa akreditasi Iya, dak sih iya, betul, katanya. akreditasi. Kalau Naikkan. dilulusin katanya akreditasinya bakal buruk kan. Ya, jadi tuh nilainya tuh juga ditambah. Mm. Jadi akreditasinya Tapi naik. itu juga kadang ada udah sih anaknya yang emang udah diajarin, tapi Kita kalau yang di, global di deh. rumah dia juga udah Iya. mau berusaha Iya. gitu nah. Orang- Makanya udah kan bisa. Nah, itu tadi Orang butuh bimbingan tuanya orang tua diam, juga. iya, gitu nah. Orang tua tuh juga berpengaruh loh, berpengaruh Iya. bukan hanya guru baik kayak udah anakku sekolah bela aku dan Karena lagi ngajar kita dia kan- ya. Seharusnya Kita kan seimbang nggak nggak sih? setiap hari sama guru. Betul, seimbang harusnya di rumah juga ada diulang lagi. bimbingan orang tua, di sekolah kan ada guru. Nah, iya kayak aku dulu waktu kecil tuh belajar Iya. membaca kalau tidak bisa tepuk pakai aku spidol sampai nangis. Mama kamu. Ya aku pokoknya harus bisa. Ini apa bacanya nih? Nih. Aku kalau nulis, Oh iya, kan nulis sih. iya, Ya. nulis. Untung Belum udah sampai rapi, segitunya. udah samain. Belum Iya. rapi, udah samain. Nah itu tadi, jadi kita tuh sekarang tuh jadinya berkembang enggak sih? Iya. Karena ada dari di sekolah sudah belajar, di rumah juga udah diajari. Walaupun keras sedikit ayo. Iya. Jadi tuh udah banyak ilmu yang diserap gitu Dari nah. dari sekolah deh. Kadang kan kalau misalnya anak-anak tuh udah dikerasin juga kadang dia nganggap sepele. Iya, betul. Udah ada. Jadi ada SD dia masuk akal. Waduh, agen Nah, itu alpha tuh ya. melawan, iya. Oh. Emang harus didikan VOC Iya, dah sih iya. bagusnya. Iya. Itu kan no, karena sekarang udah banyak kayak parenting soft gitu dah Iya. sih, parenting yang mental anak, mental health. Sebenarnya bagus, Bagus tapi sih, kan iya. harus Mamanya ditinggal kena juga. mental. Harus ditinggal juga kayak mana anaknya nih yang pas gitu nah. Iya. Bahkan ada contohnya kayak dia tuh udah didikan VOC nih, tapi masih tetap juga Iya, beban. Oh iya Masih sih, ada kayak juga gitu. tuh ya kayak gitu. Emang dari dirinya sendiri tidak sih tidak memahami. Dia tuh mungkin karena didikan VS itu nekan dia, jadi dia tuh tidak mau jadinya dia tuh berontak, iya tidak mau nerima apa yang dididikin sama orang tuanya. Juga pengaruh lingkungan dah sih. Iya. Lingkungan mungkin keluarga dia strict mungkin, tidak boleh Iya. inilah, tidak boleh itulah. Nah dia dengan kawannya dia boleh semuanya. Jadi itu tadi dia bikin Kebawa. iya kebawa berontak Iya. jadinya tidak paham apa yang dia katain sama orang tua itu lah. Jadi kita tuh harus bisa apa sih mengkontrol Anak. lingkungan anak dah sih juga, walaupun ya jangan strict nian Iya. sih. Itulah dah ya intinya. Terus apa lagi ya? Terus Udah sih. Kita oh azan. 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 Day one. Aku day one kayak gitu. Ini one day. One day ini deh. Coba berhasil. Siang. Tidak tahu. Pengen. Selamat pagi.
Kemana itu ya? Balik. Balik ke itu. Kita sama orang itu Iya. Satu orang ada. Sekarang pindah ke sini. itu tak dengar azan apa masih bernyanyi Pak? Yuk, dok, yuk. Loh, Itu dosen nggak sih ya? Kayak guru kan? Emang keasikan. Kita dengar lagi dari luar. menit lagi. Ya. 25. Sekarang lo cari dulu tempat lagi. Cari bahan tempat lagi. Entah apa yang kita dapat. Ini bagus sih. Yang berhubung langsung. Lucu. Buat yang lain. Iya, buat yang lain. Ya, aku udah balik deh. Bahasa Buat tiba ini. Ini supaya apakah kurikulum merdeka benar-benar memerdekakan pelajar atau justru memindahkan beban kegagalan pembelajaran ke guru? Bisa. Iya udah sih, udah Kurikulum sekarang. Lanjut. Diam. Azan. acara tadi ada orang tuh. Kamu bahas dia tadi. Lela, ini kameranya. Yang apa ya? Cute. Cuti. Apa tuh? Cuti baru. Serius cuma gitu. Cute, cute. Serius, cute. Tak tahu. Apa jadi yang tadi? Yang tadi tidak apa-apa di kurikulum tadi. Kurikulum merdeka. Yang 50 boleh nggak sih? 50 Lebih dikit. 50 sampai 60 menit mana bapak? Mana tadi Pak? Bismillahirrahmanirrahim.
pidana bunuh. Ini belum ada. Apa yang disebut? Tadi itu mana? Nih, kan. Sini kuliah yang sebenarnya nih. Bukan. Masih azan ya? Enggak. Nih, apakah kurikulum memerdekakan atau tidak? Azan ya? Sudah. Tuh. Nah, sekarang kita membahas tentang apakah kurikulum merdeka tuh benar-benar memerdekakan belajar atau justru memindahkan beban kegagalan pembelajaran ke guru. Maksudnya memindahkan beban. Tidak sih, kayak kurikulum merdeka tuh sebenarnya banyak menuntut guru untuk membuat banyak nih anda sih kayak modul. Menuntut Dan guru juga tuh membuat Merdeka tadi juga projectnya tuh. project-projectnya terlalu tuh lebih Semester. banyak P5. project gak sih kalau merdeka nih? Iya kan P5. jadi kita menuntut guru tuh jadi beban guru gak sih jatuhnya. Jadi kita tuh harus bisa mencapai itu semua agar mencapai jadi guru yang baik. Iya, gak sih? dan juga kan pas guru tuh apa ya? Ada tugas tambahan lah bagi guru tuh harus mengetahui apa bagaimana rancangan project-project itu juga. Contohnya kan kayak aku dulu kan ada juga kan aku SMA udah masuk kumar kan. Nah jadi Oh, sudah masuk kumar ya? aku belum. Aku belum. Ke 13. Bukannya kita angkatan terakhir Iya. gak sih Ya, seharusnya? tapi aku udah masuk. Terus? Aku ada kayak semester 1 tahun tuh kan misal kelas 10 nih itu 2 project. Jadi setiap kelas 10 2 project, 11 2, 12 2. Kalau salah kayak gitu ya. Nah, jadi tuh setiap projectnya tuh kayak yang pertama misalnya buat kain batik gitu. Nah, jadi kan guru tuh juga harus tahu. Iya. Iya, udah Cara menyuruh baik. Iya, kayak mana dari Dan mulai juga kan awal dia awalnya belum nyetaknya. tentu guru tuh bisa mengikuti Iya. gitu nah. Jadi tuh dia tuh harus ini lagi gak sih belajar lagi. Iya, ya kan? belajar lagi. riset lagi Jadi lah. belajar Adaptasi lagi lagi. ke kurikulum baru. Nambah tugas baru gitu lah jatuhnya. Bayangkan kalau dia ngajar kelas 10, 11, 12, Iya. project 22. Itu project memang project kelas atau kayak mana sih? Seangkatan. Kan ada sih Angkatan. biasanya Iya. kayak project P5 Iya. gitu kan. Jadi dia kayak misalnya membatik ini dibagikan menjadi kelas, misalnya kelas 11A, Ada kelompok. 11B. Oh, ada kelompok. Ada Jadi kelompok. kelas 11 misal kelas A tuh 11A tuh 10A tuh ada 2 kelompok gitu misalnya. Atau kayak mana? Ada salah ada 3 kelompok, salah 1 kelas. Jadi ada 12 kelas. Berapa? Banyak Kalau aku juga. dulu sih yo, waktu itu kan kayak aku nengok adik kelas gitu kan. Adik kelas tuh ada project P5 mementaskan apa sih? Iya. Eh, Ada yang drama. Iya, gitu. drama, Iya, drama iya. PPKN gitu, drama Iya, apa sih? betul. Jangan bully lah, Iya, terus itu pokoknya ada juga. yang bersangkutan dengan Demokrasi PKN lah. ada gitu. Iya, biasanya itu tuh ke PKN enggak sih kalau misalnya tuh itu kalau batik seni. Iya. Demokrasi ada juga. Itu sebenarnya P5 tuh digabung ya. Kayak apa sih P5 tuh Tidak, maksudnya? iya mata pelajarannya tuh kayak tergabung atau terpisah-pisah gitu. Kalau mapelnya tuh kayak biasa, woi. Kayak biasa kita tetap belajar IPA, misal IPS. IPA sama IPS sudah digabung enggak? Oh, Pas kelas 10 semua mata pelajaran kita pelajari. Tapi 11 12 Oh itu iya dipisah. iya, milih Tapi mau ini IPA atau kami- IPS kan? Kami bukan milih. Kami Jadi? ada tesnya nanti baru Oh, dimasukin iya, sesuai iya. ininya. Oh iya. Iya betul. Jadi Heeh. tes gitu bukan milih ya. Jadi Iya. lebih enak sih kayak gitu. Dan IPA tuh lagi ada terbagi lagi gak sih? Iya, IPA tuh ada yang Oh, sains, gitu ya? ada Iya, yang heeh. yang benar-benar belajar biologi, fisika, kimia tuh ada jadi satu. Iya. Ada yang cuman biologi sama kimia baik kayak gitu nah. Tidak tahu kita SMK. Iya, kita SMK. Kami SMK soalnya. Jadi tidak tahu. Jadi kami kayak tetap dari awal ya tetap jurusan Iya. itu. Paling cuman ya project tadi P5 sama sistem informasi itu kayaknya baru ya, enggak sih? Sistem informasi itu kamu ada belajar di sistem informasi? Bukan informatika, bukan Informatika. informasi. Ah. Sistem informasi jurusan. Informatika udah lama gak sih? Emang aku belum Udah ada lama loh. informatika. Iya dari SMP. Tidak pernah Kamu belajar dari SMP MTS. ada? Aku tes, ya tidak pernah belajar informatika tuh. Aku
informatika ada. Aku Ada dari SMP kan? SMP. Dari Aku pas SMP aku ada. tamat, adik aku baru ada informatika. Oh. Iya, aku nggak tahu. di labcom kan. Tidak sih kalau aku Iya, di di lab. labcom Mm-mm. kan. TS udah ada. Bukan ada lagi nggak sih selain informatika tuh? Apa? Entah. Yang dia masuk dari ini dari kurikulum merdeka apa ya? Nggak tahu, aku juga. Apa? Nggak tahu sih, soalnya aku kalau kan kejurusan nih bahasnya yang kejurusan Iya, doang. kejurusan dulu lah, pemasaran. Mentok-mentok cuman MTK, PKN, agama itu yang masuk lagi. Alah, aku bahkan MTK tuh baru ada di semester, ya ada sih kayak MTK tuh sebenarnya di SMK tuh dasar-dasarnya Pak ya kan? Kau udah ya? Aku mendalam. mendalam ya? Soalnya kan aku akuntansi juga. Iya Pantes sih. lah. Iyalah. Itu memang MTK kalau Iya. kalau kami MTK-nya kayak gini, ada yang kelasnya tuh yang ada MTK yang biasa sama wajib MTK sama MTK lanjutan. minat. Kalau Itu kalian tuh semuanya tuh di Bahasa Inggris juga kayak itu, wajib sama lanjutan kayak gitu. Jadi banyak macamnya. itu tetap kalian itu. Berarti beda mapel tuh beda apa namanya? Beda nilai. beda. Iya, beda. Jadi Kalau aku kalian Dia sama-sama jadi MTK. MTK iya. MTK 3 kali. Iya, aku dua MTK wajib sama MTK minat. Aku dua juga. Kalau MTK yang wajib tuh sama IPS lanjutan. juga pak ini belajar. Kalau kami IPA, kami pakai MTK minat juga, jadi dua kok MTK-nya. Iya. Terus beda juga, emang yang minat emang betul mendalamnya. Mm-mm. Dan aku udah paham. Nah, itu tadi mungkin salah dari gurunya kan. Gurunya belum tentu bisa. Emang Iya. siswanya be. Karena itu kan seharusnya kan kalau misalnya mikirnya ada bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris wajib lanjutan, padahal sama-sama bahasa Iya Inggris. kan? Bedanya tuh di mana? Ya bedanya gitu, ya apa sih, kalian ada bedanya enggak sih belajar tuh? Sebenarnya kayak dari materinya Iya, atau materi dari mungkin. aponya. Materinya baik, topik-topiknya yang berbeda. Kalau cara mengajarnya mungkin tergantung guru-guru masing-masing, ada sih. Kalau MTK nih tadi ada MTK minat sama MTK wajib? Iya, kalau wajib tuh yang ini yang dasar yang gitu ya. dasar-dasar yang Nah, kalau memang yang sering yang diiniin nggak sih? yang minat nih kayak sin kostan, terus Oh, yang kayak iya, iya. emang betulan MTK-nya gitu nah. MTK murni gitu Nah, ya. kalau yang wajib tuh kayak MSc kayak pakai rumus-rumus Iya, yang kayak MTK biasa lah. ada rumus. Berarti memang banyak tuntutannya enggak sih kalau ini nih? kelas 10 sih banyaknya Masih kalau selesai. aku. Kalau kelas 10 campur IPA IPS semuanya Oh iya. pelajari. Oh iya dah, yo. Berarti Banyaknya mereka ada memang juga berapa- MTK minat, berapa. MTK lanjut dah. Tidak, itu Oh beda. belum. Oh itu kalian Jadi, pas udah milih iya. jurusan. Kalau kelas 10 tuh biologi, kimia, fisika, geografi, apa lagi ya? Sejarah. Pokoknya gabung-gabung. Gabung semua gitu, Iya. IPA IPS gabung. Iya. Mak. Itu tuntutan anak kelas 10 ya. Iya. Baru kelas 10. Aku IPA be cuma belajar di kelas 10. Iya sama lah, sama. Sisa dari itu ada lagi. 11-12 pisahin. Itu juga banyak. Kayak misalnya kayak 11-12 tuh kan misal ada kelas kesehatan, itu cuman belajar iya. biologi, kimia, gitu sosiologi. Jadi tuh kayak kita tuh kelas 10 tuh mencari minat dan bakat gitu Iya. lah ya. Jadi itulah tujuan dari kurikulum merdeka tuh, mencari bakat dan minat kita enggak sih? Tapi tidak ada juga. Tidak ditemukan. Malah kadang jadi beban siswa ada sih kalau kebanyakan kayak gitu tuh. Karena kan banyak tuntutannya Nah, enggak itu sih? tadi, belum tugasnya lagi banyak project-projectnya juga. lagi. Tuntutan inilah, kalian harus bisa ini, harus bisa itu. Project ini harus selesai dalam minggu ini. Aduh. Semangat ya kurikulum merdeka. Anak kelas 10 ya biasanya itu ya. Adik aku. Udah. Sekarang kan udah merdeka semua. Merdeka semua kan? Iya, sudah kurikulum merdeka. Kan kita kan angkatan terakhir nih, berarti angkatan di bawah kita nih Iya. itu sudah kurikulum merdeka dulu. Tapi mereka tidak merasa merdeka. Kan Kayak- itu tugas projectnya banyak loh. Kayak kalau aku nengok tuh kemarin tuh waktu aku masih kelas 12 gitu kan. Jadi kayak orang ini buat project bikin simulasi, bukan simulasi sih, kayak tugas apa sih? Perjuangan apa gitu, perjuangan dulu kayak Pahlawan perang peraya gitu ya. pahlawan gitu. Jadi mereka tuh apa sih? Bukan mengekspresikan, apa sih namanya? apa namanya ya? Mempraktikkan. Iya, mempraktekkan gitu. Nah, jadi mereka Praktekkan tuh lagi. di lapangan tuh buat di sini Iya. ada apa, ada Demonstrasi benteng. gitu. Iya, ada Iya, iya. ada pokoknya dengan kayak drama gitulah bikinnya, nanti di-upload di YouTube masing-masing. Itu proyeknya per kelas. Itu kalau nggak salah sejarah kalau nggak salah. Itu gile. Itu tuh harus ada apa Banyak ya. soundnya juga, Iya, harus bisa memang ngedit. Kalau adik kelas aku ada kemarin tuh yang praktek nikah sebenarnya. Oh iya, itu seringnya aku lihat. Iya, aku Iya, sering iya. lihat. Kadang di TikTok juga banyak lewat Iya, sih sampai praktik yang nikah. betulan praktik niatnya nggak sih? ini. Yang emang Emang benar-benar pakai baju iya, aja. make upnya Iya. make up ininya. Iya. Mua nih nah. Gitu. Itu kelas berapa tuh kayak gitu tuh? Kelas 11 berarti? 12 Yang di bawah kita.
Ya yang kurikulum merdeka lah ada ya. Cep kabul di cep kabul Nah nih. itu malah juga memberatkan nggak sih, memberatkan? Iya. Lah itu juga memberatkan loh, memberatkan biaya loh. Kan kayak berlebihannya nggak sih? Iya. Serius gitu kayak ya emang sih bermakna kan, ngajarin jadinya Iya. tuh bermakna lah, jadinya di planning gitu gini cara menikah tuh gini mungkin lah ya. Jadi kita Tapi tuh, kan kayaknya Nyampe dibanding berlebihannya nih nyampe pakai fotografi. iya, tapi kan dibanding menikah tuh kan bisa mengangkat materi lain enggak sih seharusnya? kenapa harus pernikahan ya? Iya. Mungkin emang udah Memandikan budidaya jenazah. ada. Kayak Iya kan? apa? Memandikan jenazah. Iya. Bisa baik itu. Iya kan, malahan itu Setiap- lebih bagus iya, lah sih. iya kan? Setiap orang meninggal loh. Lebih Tidak setiap orang dibutuhkan menikah. loh. Tidak setiap orang menikah, setiap orang meninggal. Iya kan, Bapak? Izin. Itu setiap orang meninggal. Setiap orang tidak mungkin menikah. Jodoh ada dua, maut Ya, atau betul. Betul. Jadi kita tuh harusnya sholat jenazah daripada menikah. Itu saran dari kami, Bapak. Jadi kau milihnya lebih meninggal yang daripada Udah, maksud saya Maksudnya begitu. pembelajarannya Ini kan udah praktiknya, takdir Allah lah praktiknya. ya kalau menurut saya ya. Saya sih baunya nikah dulu ya. Habis ini balik ya. Langsung siap-siap. sama siapa? Sama jodoh lah. Kalau jodoh Kamu yang itu ya? Dedek gemes. stop. Bahas apa lagi kita nih? Aduh, kita 9 menit lagi. Ayo. Kenapa? Kita jadi tuh itu tuh 5 menit terakhir ya, benar sih? Iya. Ngapain lagi kita ini? Kau Pera di project di SMA dulu ada kok nggak? Kayak adik kelas gitu Ada, kan project? kalau aku ada nih nggak ada. kayak bazar kalau aku. Oh, Itu ada juga aku. Iya kan, bazar. oh ini nggak sih kayak lebih Project kayak ini membuat apa dah? kita buat produk sudah Ada iya. jualin gitu Iya. kan di bazarnya. Iya, ada sih. Terus nanti penilaiannya dari mana itu? Dari- hasil jualannya. Dia tahu kan bukan aku yang mengalami, aku cuma melihat. Kalau aku dulu kan aku itu aku apa ya, bukan kita bukan jual. bukan kurikulum Terus, merdeka kan, tapi itu memang ada mata pelajarannya kewirausahaan, memang iya. belajar nian, terus Iya, itu tuh itu. memang dihitung dari ininya penjualannya. Iya. Memang kita harus jual Dapat nian. berapa? Agak ada laporannya tuh. Iya betul, ada Iya, laporannya. laporannya kita Tapi buat. kebanyakan kalau kayak gitu tuh harus ada konser gitu nggak sih? Ada Iya, panggungnya. biasanya ada kayak bazar. expo gitu dah. Iya, Iya, kayak gitu memang. Jadi sebenarnya itu tuh merangkap semuanya gitu, semuanya dapat gitu. Jadi ada happy-nya, ada peningnya dan Iya. gitu. Iya sih. Ada juga kalau adik kelas aku tuh bikin ini loh kayak taman-taman gitu nah. Maksudnya kayak menghias-hias taman gitu, kayak di depan kelasnya tuh di pokoknya ditanam-tanaminya pohon lagi, terus Itu ada apa dibuat nilainya? ini. Ada. Banyak lagi pokoknya. Udah membaca. Terus nanti itu kalau misalnya itu mengganggu pembelajaran enggak sih, atau memang udah di kalau misalnya dia 2 hari itu pembelajaran diberhentikan? Kayaknya memang ada Emang ada jamnya enggak jamnya sih? ya sih? Ada jamnya per materi Kalau gitu. aku project dulu tuh itu tuh emang ada apa namanya, kayak misalnya jam belajar kita biasa tuh dikurangin, jadi setengah hari belajar project, setengah belajar kayak biasa. Materi biasa Iya. di kelas. Gitu. Tapi kau pernah dulu waktu adik kelas kau bikin project kayak gitu? Seharian. Nah kan? Nah itu tadi. Seharian. Malah seharian loh. Tapi Itu kalau aku belum tidak loh udah memang ngebut kayak Lia materi gitu. kali. Iya. Memang yang kayak Lia Agak gitu pas- kalau tapi adik kalau kelas aku. tetap masuk. pas Aku tetap masuk. nampil hasil Tapi projectnya yang baru itu, seharian. Kan malah guru tuh malah fokusnya enaknya ke situ dah sih, ke bazar tuh, nengok-nengokan apa? Lah iya kan? Iya. Iya, daripada Banyak yang fokus menarik, mengajar tuh iya. malah lebih dia fokusnya ke bazar. Nah itu tadi. Kayak mana ya kita buatnya biar ini biar bagus, biar ini gitu malahan. Kemudian kan dibeli wali kelas kan yo, Iya. apalagi wali kelas. Hmm. Kalau bisa lah ngajar yang lain kan, dia fokus ke anak kelas adae. Oke, sudah hilang. Nah tadi kan jadi sudah membahas tentang TP, CP, TP, ATP, sama tadi asesmen apa sih? Assessment, Bukan, Aligment. Konstruktif alignment. Nah itu iya, tuh iya, dia mencakup konstruksi apa alignment. sih, mencakup apa tadi? Mencakup Dia tuh intinya keselarasan lah Ya, antara TP, CP, TP aktivitas, sama ATP gitu. asesmen. Berurutan proses Berurutan. pembelajarannya. Jadi CP tadi kan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan kita diturunkan itu dari itu sih kurikulum sih? Dari pemerintah sih CP itu? Iya dari KKO. Yo. Iya. Kan? Lain ya. KKU tuh yang TP. Iya, untuk Iya. menentukan TP-nya. Menentukan TP. CP Kalau itu kan CP berarti itu dari emang memang udah dari Ya, pemerintah pemerintah, kan, dari iya. kurikulum. Dari kurikulumnya. Setiap kurikulum berubah ya CP juga berubah. Iya.
Berarti kalau misalnya kan kita dulu berarti K13 apa sih 2000 berapa setelah 2000 KTSP. Ya, KTSP itu 2000 berapa dah? KTSP 2006 ya? sebelum K13 pokoknya. 2006 deh sih. Iya sih? Iya. Kita baru Lama lahir. juga ya KTSP itu sampai 2013 ya. Berarti kan kalau aku udah berubah berarti 2013 tuh. 2013 kurikulum tuh udah kurikulum 2013, tahun 2013 tuh. Jadi tidak? Yo, sesuai namanya kan. Sampai 2024 dah. Apa 2023? No, 2023 ada sih. 2024. Iya. Enggak, 2024 udah gak sih? 2024 tuh orang udah masuk Iya. ini dah sih. Oh, Sudah iya. belajar. oh, ini dah. Pokoknya pas waktu Kita lulus baik. 2024 Iya, ada. Iya. 2024 lulus. Oh, berarti 2022 dah. 2023. Pemilihan presiden waktu Jokowi itu kapan ya? 2020? Enggak. 2024? Iya 2020 loh presiden tuh. Jokowi. Iya Jokowi. Oh iya Jokowi. Iya, Kira aku 2020 kan? Prabowo. Prabowo 2024 kan? Era. Nah, jadi kita tuh sebenarnya 2020 tuh kita udah SMA ya. Sudah. Oh, Covid. Nah, iya, zaman Covid. itu Iya, awal-awal makanya ada itu sih. belum. Iya kan? 2020 mah memang masih SMP kelas 9 Iya dah. kan? Ya 2021 kita udah SMK, baru SMA 2021 itu baru dirubah. Nah makanya kita tidak dapat kurikulum merdeka itu tadi. Iya, kita K13 masih. Nah bahkan waktu kita kelas 11 yang anak kelas 10 nih yang baru itu enggak sih? Baru percobaan. Baru Iya. percobaan. Jadi intinya tuh dah, inti Juga UN tuh kita UN ada ya? tuh UN dihapus. sudah Dihapus. Iya, UN dihapus ya. dari kita ini enggak sih? SM? SD. SD aku masih UN. Aku Oh iya, masih SD masih UN, SMP enggak ada lagi. SMP. Dan juga SMP kan antara Covid enggak sih? Iya. Iya betul. Cuman 2 tahun ya sih sekarang. Itu bener-bener SMP. langsung Iya. diiniin beda sih, langsung di semuanya Lulus, lulusin. Terus apa? Ini intinya pembelajaran berkualitas tuh selalu berangkat dari CP yang tepat. Nah, TP dan ATP itu menentukan arah, kedalaman dan makna belajarnya. Nah, Alikmen nih mencegah pembelajarannya tuh terlihat aktif tapi kosong. Nah, itu sih satu hal penting yang perlu diperbaiki calon guru sebelum merancang perangkatnya. Yo itu tadi kan. Ya apa? CP ATP CP, TP, dan ATP. Itu tadi harus sesuai agar tidak menyesatkan. Jadi guru-guru tuh harus menyesuaikan dengan CP, terus CP nanti di Turun ke ATP, TP TP-nya sesuai dengan KKO. Iya. Terus nanti baru ke ATP. Nah, itu Biar tadi. tujuan pembelajarannya tuh jelas. Iya. Jadi tujuan pembelajaran tuh jelas, dak kosong gitu dah sih. Iya. Yang kayak sudah pembelajaran tuh kita sudah lah anak tuh paham apa tidak, ya udah kita keluar baik. Pasti kebanyakan kayak gitu dah sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham gitu. Ibu mau keluar. Kasih tugas. Kasih tugas, Iya. keluar. Nanti Besok ibu masuk lagi ya, Nah, selesai. itu sering terjadi dah sih. Koreksi keluar. Keluar. Yang koreksi kawan sebelah. Ya, Iya. maksudnya sekolah. Nah, itu sering juga tuh terjadi tuh Iya. aku merubah kayak Jawaban. rubahlah jawaban aku yang itu, yang ini ya. Itu sering tuh. Nanti nyatat di papan tulis yang nyatat murid, sekretaris. Nah, betul. Itu juga sering tuh. Tapi gunanya mencatat tuh apa sih sebenarnya? Iya kan. Ya itu tadi dah sih karena Mencatat tuh. karena guru tuh tidak mempunyai CP dah sih capaian pembelajaran dah sih. Tidak Dia ada bisa alur pembelajaran. itu karena itu tuh untuk tugas akhir dia, tugas apa sih namanya? Tugas biar dia tuh ada nilai lah di dalam pembelajaran tuh. Karena mungkin kalau menurut apa ceramah tuh belum tentu siswa tuh dapat ya, nyatat jika belum tentu dapat. Kadang nyatat, Nyatat kadang baik. nyatat baik. Misalnya catatannya pun ceker ayam. Iya, Tidak bisa lagi baca. iya. sekali Iya, lewat. tuh seringan tuh. Ini kenapa bab 1-nya belum dicatat nih, bab 2-nya belum dicatat. Apalagi kalau bab 1 catat dulu ya, nah ibu mau ke sana, ibu mau kantor guru, inilah. Ibu lagi ada kerjaan. Padahal kerjaannya ngerumpi dalam ruangan. Ngintip ya. Udah? Jadi tuh intinya CP itu capaian pembelajaran itu kan dari pemerintahan, dari kurikulum pemerintahan. menyesuaikan Nanti dari CP itu Turun ke TP. Turun ke TP. TP, tujuan pembelajaran. Dan TP-nya tuh juga CP jangan itu satu tuh, baik, iya, harus banyak. harus banyak Biar TP-nya tuh, pembelajarannya biar tuh pembelajarannya tuh iya betul. Struktur terarah. Habis itu jangan menggunakan metode nilai guru langsung, harus menggunakan ATP, alur tujuan Tujuan pembelajaran, pembelajaran. agar pembelajaran tidak menyesatkan. Biar pembelajarannya bermakna. Nah, betul. Dapat diserap. Iya, Ya, betul. jadi tidak sia-sia belajarnya.
Ya, begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira diskusi kami tentang CP, TP, dan juga ATP. ATP. Semoga Diskusi kami diskusi kami ini bisa bermanfaat. Bermanfaat Semoga kami juga di- paham dengan apa iya. yang kami sampaikan. Maksudnya diskusikan. kami diskusikan. Hari udah hujan juga. Hari sudah hujan, Pak. Ini sudah 1 jam juga. Terima kasih.